Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Koswara, seorang apoteker. Teman-teman mungkin tahu ya apoteker itu apa gitu ya. Tapi yang paling gampang sih apoteker itu adalah seorang yang belajar mengenai cara pembuatan obat dan juga mengenai fungsi dari obat itu untuk apa. Kira-kira begitulah ya sederhananya. Jadi dalam kesempatan hari kali ini, saya mungkin ingin sedikit berbagilah informasi terkait satu topik yang mungkin teman-teman sangat familiar, yaitu mengenai ya. Jadi topiknya mungkin terkait dengan ini ya. Apa sih bedanya sebetulnya obat paten sama obat generik gitu ya? Karena kan biasanya kalau kita ke dokter atau kita ke apotek biasanya ditawari tuh mau obat paten atau obat generik. Dan kecenderungan kita pasti, bukan pasti sih ya, sebagian besar akan milih obat paten. Karena asumsinya obat paten itu lebih lebih efektif gitu ya, lebih bagus dibanding dengan obat generik. Nah, benar nggak sih sebetulnya obat paten itu lebih bagus dari obat generik? Nah, untuk itu saya coba sedikit berbagi lah ya, sebelum ngomongin masalah bedanya obat paten sama obat generik, saya sedikit berbagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya sebuah obat itu dikembangkan. Karena itu nanti yang akan membedakan antara obat paten dan obat generik gitu ya. Jadi teman-teman, sebetulnya pengembangan obat itu suatu proses yang sangat kompleks ya dan lama gitu. Jadi rata-rata sebuah perusahaan farmasi itu membutuhkan waktu antara 10 sampai 15 tahun untuk dia sampai pada satu kesimpulan sebuah obat atau zat yang efektif untuk mengobati suatu penyakit. Selain waktunya yang lama, biaya yang dikeluarkan juga nggak sedikit tuh. Kalau kebetulan saya juga kan pernah bekerja di perusahaan farmasi multinasional ya, yang dimana dia mengembangkan obat-obat baru. Nah, untuk biaya risetnya itu sampai dari mulai riset, uji klinis, ya nantilah saya terangkan di video yang lain lah terkait dengan uji klinis itu apa dan secara garis besar pengembangan obat seperti apa. Tapi intinya untuk mengembangkan obat itu butuh biaya antara 2 sampai 3 miliar dolar Amerika. Bukan dolar Indonesia, bukan miliar rupiah ya, dolar Amerika. Jadi bisa bayangin tuh berapa puluh triliun gitu ya, untuk sampai kepada satu pengembangan satu obat baru. Nah, biar biar nggak bingung juga ya. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan obat baru ini lebih tepatnya kita sebut sebagai zat berkhasiatnya ya. Kenapa? Karena nanti itu juga menjadi salah satu perbedaan antara obat paten dengan obat generik. Jadi untuk mengembangkan satu zat berkhasiat yang dibuktikan dia aman dan bisa mengobati penyakit tertentu, itu butuh antara 10 sampai 15 tahun dengan biaya 2 sampai 3 miliar dolar. Jadi banyak kan biayanya dan mahal gitu ya, mahal dan lama gitu ya. Nah, otomatis tentu dong si perusahaan yang bikin obat baru ini atau zat berkhasiat baru ini pingin balik modal dong, ya kan? Nggak mungkin lah dia udah mengeluarkan biaya sebesar itu dan waktu selama itu dia nggak mau balik modal dapat untung. Nah, makanya dia punya hak eksklusif gitu. Jadi hak eksklusif ini dalam artian hanya dia yang boleh menggunakan zat berkhasiat ini untuk obatnya dia saja. Nah, inilah yang disebut dengan obat paten. Jadi, sebetulnya obat paten itu adalah obat yang eksklusif yang hanya boleh dibuat oleh pabrik yang menemukan zat berkhasiat itu. Bagaimana caranya dia bisa berhak eksklusif? Jadi dia daftar tuh zat aktifnya itu dia daftarkan ke setiap negara.
Ada yang misalnya nih, kayak misalnya contoh nih, saya kerja di perusahaan Amerika tuh waktu itu. Maka dia akan mendaftarkan zat berkhasiat barunya itu di Amerika, misalnya. Nanti tunggu persetujuan dari BPOM-nya Amerika, dia daftarin di Eropa, dia daftarin di Indonesia, dia daftarin di seluruh dunia. Dan biasanya setelah dia daftar, karena dia punya hak eksklusif itu, dia akan diperbolehkan oleh BPOM masing-masing negara untuk menjual obatnya dia itu untuk jangka waktu tertentu. Biasanya rata-rata antara 10, 15 sampai kadang di beberapa negara sampai 20 tahun. Nah, artinya apa? Nah, artinya tidak boleh ada perusahaan lain yang memproduksi obat menggunakan zat yang berkhasiat yang sama. Itu. Nah, inilah yang disebut dengan obat paten. Jadi, obat paten itu hanya diproduksi, sederhananya adalah hanya diproduksi oleh satu perusahaan saja. Dan tidak ada perusahaan lain yang bisa memproduksi obat itu. Nah, itu obat paten. Oh, bedanya dengan obat generik apa gitu ya. Nah, obat generik itu sebetulnya adalah obat paten yang sudah habis masa eksklusifnya. Jadi yang seperti saya bilang tadi nih, udah 10 tahun, udah 15 tahun di satu negara, misalnya contoh di Amerika, perusahaan A misalnya dia punya obat zat aktif baru nih untuk pengobatan kanker misalnya. Nama zat aktifnya misalnya anggap aja lah kanker kanker losida misalnya. Dia daftar di Amerika, dapat dari Badan POM Amerika boleh jualan kanker losida ini sebanyak 15 tahun. Nah, setelah 15 tahun itu selesai, maka perusahaan lain bisa membuat obat dengan zat aktif kanker losida itu untuk dijual di Amerika. Itu. Jadi, obat generik itu yaitu tadi obat yang sudah habis masa eksklusifnya, masa patennya. Nah, untuk lebih memudahkan gitu ya, sebetulnya gampang sih sebetulnya cara membedakan obat paten dengan obat generik itu. Kita lihat tadi zat berkhasiatnya. Kalau zat berkhasiatnya itu banyak terdapat di obat-obat lebih dari satu macam obat yang dikeluarkan lebih dari satu perusahaan, itu artinya dia obat generik. Tapi kalau obat itu atau zat aktifnya itu hanya dikeluarkan oleh satu perusahaan dan tidak ada perusahaan lain yang bisa memproduksinya atau menjualnya, itu artinya dia obat paten. Tuh ya. Nah, jadi itulah bedanya antara obat paten dengan obat generik. Cuma ada satu lagi nih sebetulnya yang mungkin juga bisa membuat kita bingung gitu ya. Nah, ada satu kelompok obat yang disebut dengan obat dengan nama dagang. Nah, ini yang sebenarnya umum kita temui nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu obat dengan nama dagang? Jadi obat dengan nama dagang adalah obat yang dikeluarkan oleh satu perusahaan obat menggunakan nama unik yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Nah, paling gampang ya, maaf nih kalau saya nyebutin merek gitu ya, mohon maaf. Ini sebenarnya kan saya tidak bermaksud untuk mengendorse, nggak, bukan. Ini lebih supaya lebih apa namanya ya, lebih paham gitu ya. Teman-teman mungkin tahu lah umum ya, kalau teman-teman sakit kepala gitu ya atau demam gitu, biasa minum obat yang biasanya zat aktifnya atau zat berkhasiatnya itu mengandung paracetamol. Nah, paracetamol itu sendiri sekarang ini, zat aktifnya paracetamol ini sudah tidak punya hak eksklusif. Jadi semua perusahaan obat boleh menjual obat yang mengandung paracetamol. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di pasaran gitu ya, obat yang mengandung paracetamol itu banyak. Ada, ya balik lagi ya, maaf kalau nyebutin mereknya, ada Sanmol, ada Bodrek, ada Paramex, ada apa lagi? Banyak lah kalau obat-obat, terutama obat-obat demam, obat-obat pilek gitu ya, yang kalau teman-teman lihat itu mengandung paracetamol. Nah, yang namanya tadi Sanmol, Bodrek, Panadol, Paramex, itu yang disebut dengan nama dagang, gitu ya. Tapi zat aktifnya sendiri itu generik, bukan paten, yaitu paracetamol, karena paracetamol sudah hilang hak eksklusifnya. Jadi
Kalau sekarang teman-teman bilang bahwa kalau ke apotek atau ke toko obat, wah saya mau beli paracetamol nih gitu. Terus dari si apa namanya asisten apotekernya atau orang yang di apotek toko obat bilang, kenapa nggak pakai yang patennya aja? Ya dia nyebutin tadi merek Lantasan, Moborek, Panadol dan segala macam. Lebih berkhasiat nih, ini paten. Nah, itu keliru teman-teman. Itu bukan paten, itu adalah obat dengan nama dagang. Padahal zatnya sama-sama zat yang generik, zat aktifnya ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Nah kalau obat paten itu apa? Misalnya obat paten itu kebanyakan saat ini ya yang disebut dengan obat paten itu lebih kepada obat-obat yang untuk penyakit-penyakit yang berat lah, kayak kanker, darah tinggi misalnya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa search sendiri misalnya Keytruda gitu ya, atau obat-obat misalnya obat-obat kanker lainnya lah, nanti bisa searching sendiri. Yang biasanya ya sayang sekali saat ini uh, hampir semua obat paten itu berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar. Saya mungkin saya salah, tapi saya belum pernah menemukan ada obat paten yang diproduksi oleh pabrik dalam negeri itu. Karena itu tadi butuh biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama untuk bisa dapatin obat paten. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah benar obat paten? Kalau saya sih sebenarnya nggak mau nyebutin obat paten lah ya, karena balik lagi itu salah kaprah kalau saya bilang. Mungkin yang lebih gampangnya adalah karena yang sering kita temui sekarang adalah sering kita misalnya dikasih resep atau dikasih itu ditanya sama dokternya, ini mau obat yang paten atau obat generik? Sebetulnya lebih tepatnya adalah bukan obat paten, karena kalau obat paten tuh pasti nggak ada generiknya teman-teman. Balik lagi ke yang awal, kalau dia obat paten udah pasti nggak ada generiknya. Tapi kalau dia obat dengan nama dagang, nah itu pasti ada generiknya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah, kalau pertanyaannya apakah obat paten lebih berkhasiat lebih apa ya? Lebih banyak khasiatnya dengan obat generik? Saya boleh katakan bahwa udah pasti iya. Kenapa? Karena nggak ada obat generiknya obat paten itu. Jadi cuma satu-satunya pilihan. Jadi nggak bisa dibandingkan gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah benar obat dengan nama dagang itu pasti lebih berkhasiat, lebih efektif dibandingkan dengan obat generik? Untuk menjawabnya, saya akan bikin video yang lain akan datang. Oke ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Um, kita ketemu lagi nanti di video yang akan datang, di mana saya akan coba membahas sedikit terkait apakah benar tadi obat dengan nama dagang itu lebih efektif dibandingkan dengan obat generik. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi teman-teman, ada yang lupa, maklum lah ya, ini video pertama saya bikin. Jadi kalau teman-teman suka dengan topik ini, jangan lupa like dan share ya. Dan tentunya minta tolong untuk di subscribe juga supaya saya semakin bersemangat nih untuk berbagi informasi dengan teman-teman. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya usulan topik yang ingin dibahas, teman-teman bisa isi di kolom komentar ya. Oke, segitu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum.